Lanjutkan RJP berapa menit? 2 menit. Lanjutkan RJP 2 menit, 30/2. Pasang infus. Oke, pasang. Opa sudah. Bapak dan Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, lanjut kita hari ini akan kali di stase ini kita akan lanjut dengan stase cardiac arrest dan ROSC. Cardiac arrest berarti pasien henti jantung, henti Oke, Pak Nurul, kalau ada pasien henti jantung, henti napas diapain? Iya, belum tentu masa basic life support diaktifkan. Basic life support ada 5 aja. Iya, itu jembatan keledainya. Kalau langkahnya yang pertama danger, kedua, yang ketiga tak tolong, yang keempat sirkulasi, yang kelima, yang keenam breathing. Dijadikan 5 langkah. 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. 3 hal cek respon. Cek respon pasien. Pak, tidak respon pasiennya. Respon nyeri, tidak respon, angkat tangan, kita wajib minta minta tolong. Bu Nurul, tolong, ada apa? Ada pasien tidak sadar di ruang mawar, aktifkan kode blue. Jelas ya? Setelah itu tarik tangan kita, ngapain 3 jari? Cek nadi. Jelas ya? Kalau cek nadi, tergantung posisi kita ada di pasien sebelah kiri atau kanan. Kalau kita ada di sebelah kiri pasien, berarti tangan kanan kita letakkan di dahi pasien, head chin lip, jangan lupa. Kemudian mata ke sini sambil letakkan 3 jari di atas jakun. Jakun tahu kan? Perempuan punya jakun? Tidak. Satu-satunya perempuan yang punya jakun? Nah, itu ibu yang bilang ya. Nadi tidak usah dilihatin. Lihatin nadi enggak, lihat. Langsung 10 detik lihat gerakan dada. 10 detik ya. 1, 2, 3, 5 sampai 10 detik. Tidak ada gerak dada, tidak ada nadi, berarti pasiennya henti jantung, henti napas. Lakukan kompresi. Oke, Mas naik sini. Mas siapa namanya? Mas Al. Imam, Mas Imam, langsung lakukan kompresi. Mas, iya, tadi sudah minta tolong ya, tim kode biru datang. Langsung Mas itu CPR. Naik pakai ini. Iya, legging. Ya. Sudah. Minta tolong, Mbak, sini. Langsung, Mbak Syah Nurul. Mbak Yuni sini. Mbak Yuni pasang infus. Nah, kemudian Mas. Kenapa turun dia? Oh, ininya kendor. 3 jari di atas. Ya, oke. Mudah ya, CPR sudah tahu kan? 3 jari ya. Yang paling mudah pakai puting susu. Cek langsung tempel ya. Oke. Oke. Leader. Mbak, leader. Jadi leader, Mas. Habis dokumentasi. Ya, oke. Tim kode biru datang. Pasien dengan Tim kode biru datang, pasien dengan cardiac arrest. Apa yang harus dilakukan? Oke. Apa perintah Bu siapa Bu? Bu Ella. Bu Ella, apa perintahnya Bu? Ini tetap RJP. RJP lanjut. Kompresi 100 sampai 120. Iya. Ventilasi 10 kali per menit. 30/2 masih. Oke, kemudian perintah berikutnya. Perintah berikutnya setelah 5 siklus. Jangan langsung 5 siklus. Pasang, kan datang. Langsung pasang Oke, silakan. Mak siapa? Mbak Erna pasang monitor. Langsung merah, kuning, hitam. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Kompresi tetap ya. Mas bisa naik kakinya ke sana? Iya. Oke, ini satu lagi situ. Naik aja diri biar lebih. Iya. Tadi begitu juga. Nah, oke, kompresi 30/2. Ya. Lihat apa? Apa? Emang gede gitu. Oke, nyalain. On. Iya. Ini udah di sebelah kanan ya, kiri ya Pak? CPR. Bila Bu siapa? Bu Erna bilang, monitor sudah menyala. Monitor sudah menyala. Sudah, Bu Lala, siapa? Bu Ella bilang, stop CPR. Saya mau lihat monitor kan? Ya, oke, lihat. Iramanya apa? Check patient. Iramanya apa?
Iramanya, oh AED nih. On aja. Mana onnya? Itu On. itu apa? Onnya harus sini ya. Udah. Oh AED dia ya. Nah, bilang kita langsung ke sini, Pak. Enggak, dia harus sini. Ini coba. Buka dia. Riki juga buat bukti. Tenang, semua tenang. Santai. Kita lagi atasin ini pasti. AED. Terus Mas, gak usah ngeliatin itu Mas. Terus Mas, siap. Biarin aja dulu. 2, 3. Mana ini ya? AED kok ini? Check patient. Bentar. Ini. On off. PMS-nya udah diganti belum sih, Yun? Oke, iramanya apa? Oke, iramanya P. Berarti ini shock. Shockable. Oke, apa yang dilakukan perintahnya? Ya, sebelum defibrillasi. Iya, lanjutkan RJP. Siapkan DC shock. Oke, DC shock berapa joule? Disiapkan. 200 joule. Nih ya. Naikkan 200 joule. Nih 200 joule ya. Ketinggian ya. Kita kasih 50, 30 aja. Oke. Ya, kemudian apa? Modusnya apa? Sinkron. Ya, oke. Angkat Bu. Kasih jelly. Itu jelinya. Kasih jelly. Jangan lupa kasih jelly. Bukan. Anggap aja ada. Mana jelly tadi ya? Mas, ada yang ambil. Oke. Ini aja. Kita aja. Ada aqua nggak di situ? Aqua kecil. Nah, bawa aja aqua kecil tidak? Iya. Ya. Yuk, ventilasi. Oke, kasih jelly dulu. Ente gak bilang 30 Ayo kasih jelly. Ya. Kalau ini sudah 200. Kalau 200 kita kena dia mental ya, kita kasih 2 joule aja. Kalau 2 joule kena gitu doang. Jadi enggak apa-apa. Oke, ayo Bu, I'm clear. Lihat dia. Start dulu. Sebentar, satu-satu. Oh, ini terakhirnya. Bilang Ibu, I'm clear. CPR. Lihat dia masih CPR. You clear. Mundur. Kemudian lihat muka pasien, lihat kaki pasien. Everybody clear. Semua jawab, clear. Ya, kemudian lihat irama, jangan lupa. Irama apa? Iramanya masih PF. Ya, berikan shock. Pencet. Shock diberikan. Oke, dah taruh Bu. Shock sudah diberikan. Ya, lanjut RJP berapa menit? 2 menit. Oke, 2 menit. Oke, 2 menit. Jelas ya? Oke, di shock pertama sudah diberikan. Apa perintahnya? Siapkan epinefrin. Nanti pasang infus dulu. Pasang infus sama pasang opa. Oke, pasang ini kok. Nah, Ibu taruh. Jangan lupa. Iya. Oke. 30 banding 2. Oke. Teruskan Ibu langsung perintahkan lanjutkan kompresi 30 banding 2. Kecepatan 100 kali per menit, kedalaman 5 sampai 6. 5 sampai 6. Bagus. Apalagi recoil maksimal. Kenapa mau gini aja? Iya. Recoil maksimal. Kemudian apa lagi? Minimal interupsi dan ininya ventilasi hindari ventilasi berlebihan. Oke, good. Hitung. 30 banding 2 kan? Iya. Nah, baru boleh siapkan epinefrin. Iya. 30. Siapkan. 2 siklus baru. Siapkan epinefrin sama pembilasnya 20 cc. Dextrose 5% atau NaCl. Oke, siapin dulu, jangan diberikan ya. Taruh aja Mbak Sri. Mbak Yuni. Iya. Tadi. Oke. 30. Sebentar, belum 4 siklus dulu. Bilang berapa? 4 siklus. Oke. Ibu perintahkan Mbak Erna siapkan DC shock. Kasih jelly, Bu. Oke, ya. Oke, langsung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak, ntar lagi sini. Oke. Ya, 30. 5 siklus. Stop CPR. Kan sudah 5 siklus. Stop CPR. Analisa, stop CPR, sweet roll, stop CPR, sweet roll. Kemudian, ya, langsung Bu lihat irama. I'm clear, you clear, everybody clear. Lihat monitor, masih PF, berikan shock. Shock diberikan. Iya, taruh lagi. Apa perintahnya? Lanjutkan RJP. 1 putaran sudah selesai. Berarti ini tadi baru masukkan? Iya. Iya. Masukkan dulu. Oke, masukkan epinefrin 1 mg. epinefrin. DC shock pertama ya. 1 mg dibilas. Jangan lupa angkat tangan pasien. Oke, ya.
Angkat tangan pasien. Nah, baru ibu perintahkan siapkan amiodaron 300 mg diencerkan. Dextrose 5%. Dextrose 5%. Siapkan. Kan ada tulisannya di situ ya obatnya ya, amiodaron sama. Oke, sudah? 30. Berapa? Pada DC shock ini ngapain selain epinephrine sama menyiapkan amiodaron? Intubasi, kan udah infus sudah. Nah, segera pasien intubasi, Mas. Kenyang ya, Mas? Ya. Masuk angin. Oke, buka. Nih, siapin, Bu, balonnya. Udah pakai ini. Ya, nggak usah. Ini kita simulasi. Iya. Iya. Stop CPR. Ya, buka ini ya. Intubasi, masukin ke lubangnya. Bu, kembangin balonnya. Kasih jeli dulu. Ya, kasih jeli. Oke. Ya, kalau LMA kita langsung ya. Ya, langsung. Tidak perlu pakai ini. Ya, bilangnya apa? HTT terpasang. Tolong dicek. Oke, cek. Dengar auskultasi. Pertama lambung, kemudian apex atas kiri. Basal kiri, misalkan. Oke, good. HTT masuk. Lanjutkan. Belum fiksasi belum. Ya, sambil fiksasi ini. Fiksasi. Oke, CPR. Sebentar. CPR-nya berapa kali per menit? 100 kali per menit. Ventilasi? 10 kali per menit. Apakah 30/2? Tidak. Oke, berarti Suka-suka ini. sendiri-sendiri. Jadi sendiri-sendiri, jangan saling lirik. Boleh. Kau tinggal menghitung 10 kali 1 dan 1000. Boleh kalau itu 2 dan 1000. Hitung. 3. Jangan nukuk ininya. Ya. Terus 3, udah 2 tadi, kasihan. Ayo Kapri, tuh. Yuk. Enggak, 4. Ya, terus. 20. Sudah disiapkan epinephrine? Belum. Oh, amiodaron. Oke. 300. Nah, ini boleh berhenti kalau leader dokumentasi mencatat sudah 2 menit dia hitung kan. Tadi memberikan DC shock yang ke berapa? Kedua, mulai misalnya 8/4. Berarti kalau 8:17 dia bilang sudah 2 menit. Karena kan ini berbarengan dengan intubasi kan? Boleh bilangnya sudah 2 menit. Oke, sudah. Kalau dia bilang Sudah 20 dan 1000, boleh kita pakai 15 dan 1000. Ketika dia sudah bilang 15 dan 1000, siapkan DC shock lagi. Ya. Ya, 15 dan 1000 bilang. 15 dan 1000 siapkan DC shock. Oke, siap. Iya, kan nggak boleh berhenti. Sampai, oke, tempel. 20 dan 1000. Bilang Ibu, stop CPR. Stop CPR, Bu. I'm clear, you clear, everybody clear. Lihat monitor, Bu. Irama PF, boleh berikan shock. Shock diberikan. Iya, jangan lupa sweet roll langsung. Sweet roll, lanjutkan CPR. Lanjutkan CPR. Berapa menit? Jangan lupa berapa menitnya? 2 menit. Oke, lanjutkan CPR 2 menit. Oke, DC shock sudah diberikan. Yang ketiga masuk apa? Kok? Udah, masukin amiodaron. Tadi kan baru nyiapin. Iya, oke, masukin amiodaron. 15.000. Ya. 16. Kordaron masuk 300 mili. 20.000. Oke, 15 dan 1000. Siapkan lagi DC shock, Bu. 15.000. Ya, tempel. Kasih jeli. 19.000. Oke, bilangnya 20 dan 1000. Ibu bilang stop RJP. Langsung Ibu bilang I'm clear. You are clear, everybody clear. Lihat monitor, Bu. Iramanya apa? Iramanya Asistor. Nah, taruh dulu. Bentar. Irama asistul. Apa yang harus dilakukan? Sebentar, salah. Kalau irama asistul apa yang dilakukan? Kita ingat jalan kereta api lurus. Ya, sebentar. Kalau namanya flight line protokol. Protokol garis lurus. Kalau KAI kereta api Indonesia. Kalau KAL kereta api lama. Ingat ya? Kalau lurus baru jalan rel, baru kita K. Apakah? Kabel. Cek kabelnya. Oke, kabelnya masih nyambung. Oh, copot nih. Oh, copot. Iya, oke. Apalagi selain K? Kabel kereta api amplitudo atau size. Nih. Besarnya gelombang dipencet. Kalau dia masih asistul, berarti dia masih asistul. Ketiga, L. Kan kereta api lama kan? Bukan kereta api Indonesia. L, lead. Pindahin leadnya. Lead 1, lead 2, lead 3 sama. Berarti pasien Asistol. benar-benar asis. Bahasa Inggrisnya? Bukan. Benar-benar asistul bahasa Inggrisnya apa? True.
True asystole. Iya, namanya true. Berarti true asystole. Oke. Kalau begitu apa yang dilakukan perintahnya Bu Lela? Lanjutkan RJP. Shockable apa non shockable ini? Non shockable 2 jari. Coba lanjut. Lanjut RJP berapa menit? 2 menit. Oke, 2 menit. Obatnya ada nggak? Ada. Nah, Mas. Tapi sorry. Tanya obat terakhir apa? Boleh nggak masuk? Tadi kalau obat terakhir amiodaron boleh masuk epinefrin. Kalau obat terakhir tadi epinefrin kosong karena di dalam tubuh obat epinefrin baru 2 menit. Karena dalam tubuh efeknya 3 sampai 5. Itu kan nggak salah ada di soalnya kan? Iya, 3 sampai 5 menit. Oke, lanjut. CPR 2 menit. Kemudian masukkan apa, Bu? Epinefrin. Oke, masukkan epinefrin. Epinefrin masuk. Ya. Angkat tangannya. Oke. Ayo. Berapa? 20.000. SAS. USAS. 20 dan 1000. Ayo. Stop RJP. Ya. Ya, langsung cek dulu. Silat, perintah Ibu leader. Analisa cek nadi. Cek nadi. Iya. Sirkulasi siapa? Ayo, cek nadi. Nadinya ada. Iramanya apa tuh? Hah? Apa tuh? Oh, ini kekecilan nih. Ish. Oh, kok PF? Orang sinus? Mana Pak? Nggak ada sinus nih Pak. Sudah. Ini sinus? Cek kabel, Pak. Cek kabel. Benar kan, Pak ya? Cek kabel. Kayaknya sih udah mulai Pak, tapi apa ya? Masih nempel kok. Kok hilang dia? Kalau udah sore masih di sini. Cek kabel, cek kabel. Cek kabel. Mana kabelnya? Bentar. Cek apa? Cek alat. Cek SP2 sensor nggak ada. Lid, pindahin lid, coba. Nah, leadnya lid 1, Cek kabel. lead 2. Oke. Ya, cek nadi iramanya sinus. Kemudian nadinya ada. Apa yang sebutannya? Hah? ROSC. Apa itu ROSC? Return of spontaneous sirkulasi. Apa itu return of spontaneous sirkulasi? Kembalinya nadi spontan. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? ABC. Iya, A, B, C, D. Jelas ya? A, airway, breathing, sirkulasi, jangan lupa curit-curitnya. PCO2 dan saturasi. Jelas ya? Oke. PCO2 dan saturasi, ingat gerakannya. Oke. Apa yang dilakukan? ABC. A, apa Bu perintahnya? Airway, apa di airway-nya? Jalan napas. Jalan napas berarti karena pasien sudah aman pakai ATT berarti clear ya. Kemudian kalau dia pakai LMA, iya ganti. Kalau ada dokter yang anestesi kita konsul ke dokter anestesi pasien untuk pasang ETT ya. Kemudian apalagi A-nya airway, lihat ininya kedalamannya atau ininya, lihat apa di jalan ETT-nya banyak dahak enggak. Kalau banyak dahak disaksen dulu supaya bersih ya. Oke, sekarang B apa? Breathing. Apa breathing? Pernapasan. Cek napasnya. Ada nggak? Stop. Lihat gerakan darah. Tidak ada napas. Berarti pasien diminta beri ventilasi berapa? 10. Oke. Baru didengarkan suaranya. Oke. Pertama didengarkan kiri dan Kanan, apek. Yun, dengarkan kiri dan kanan. Kalau kiri kanannya sama berarti ETT-nya pas ya. Kalau dia kirinya kecil suaranya di sini gede, masuk ke dalaman ke kanan berarti ditarik. Oke, setelah itu dengar apa lagi selain itu? Suara apa? Suara ronhi. Kalau ronhi kasar, ronhi halus ya kita pastikan. Kalau kasar banyak dahak. Kalau halus banyak cairan. Berarti dia kemungkinan udim paru. Oke. Breathing sudah. Sekarang sirkulasi. Sirkulasi apa? Tekanan darah. Berapa minimal tekanan darahnya? 90. Min pressure-nya?
65. Kalau dia stabil nggak masalah ya. Oke, kalau dia tidak sampai 90 ya tergantung kolaborasi dengan dokter. Sifatnya semua kolaborasi. Pemberian cairan itu kolaborasi. Pemberian obat itu kolaborasi. Bukan kita mau kasih enggak ya. Oke. Jadi kalau tensinya rendah tentu kita akan kolaborasi dokter untuk pemberian apa nih? Apakah cairan? Ya. Kalau cairan boleh kasih? Boleh. Tergantung masalahnya. Kalau dia dehidrasi berat, boleh dehidrasi kasih cairan 1 sampai 2 liter selama 24 jam. Tapi kan kalau tensinya rendah nggak mungkin kita nungguin sampai sore besok. Kan 2 liter ya. Tapi kita bisa berikan loading cairan 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan. Jelas? Berapa? Berat badannya 100. Mau dikasih berapa? 2 cc boleh. 2 kali 100, 200. Masukin Yun. 200 cc pura-pura. Oke, 200 cc. Setelah 200 cc masuk harus dievaluasi nggak? Observasi tensi lagi. Apalagi selain tensi? Saturasi boleh. Apalagi? Yang paling penting? Ini dulu. Parunya lagi dievaluasi. Jangan sampai ada Ron. Oke, jelas? Ya, auskultasi lagi. Clear. Baru kita masuk. Tapi kalau ada Ron, kita bisa ngusul untuk pemberian inotropi atau vasopresor. Boleh masuk dopamin. Lihat heart rate-nya. Heart rate-nya berapa? Boleh masuk dopamin. Kalau heart rate 120, tidak. Jadi rekomendasinya, dok jangan kasih dopamin. Kasih vasopresor ya, boleh. Jadi dobutamin juga boleh. Tergantung dokternya, tapi sifatnya semua kolaborasi. Ternyata masuk dobutamin 5 mikro. Naik tensinya. 100/70. Sudah bagus? Bagus. Sekarang apa lagi? Tensi. Tapi meriksa saturasi sama tensi berbarengan, enggak ngatasin tensi, saturasi enggak diperiksa bareng ya. Itu masih C. Sekarang saturasi. Saturasi berapa? 92 sampai kalau dia 87 di bawah 92 diapain? Itu perawatan baru boleh kita intervensi. Apa? Cek. Iya. Takutnya pertama evaluasinya dari hulu ke hilir. Tahu dari hulu dari mana? Oksigen tabungnya, oksigen dindingnya. Jangan-jangan oksigen tabungnya habis. Jelas ya, jangan-jangan oksigen dindingnya cuma dikasih 9 liter. Jelas kan? Oke, sudah dinaikin oksigennya 15 liter. Lihat lagi selangnya. Masuk nggak ke sini? Oh, ternyata ada di lantai. Bisa saja kan? Pasang dulu ke sini. Kemudian tetap dievaluasi masih 87 cuma naiknya sedikit. Jangan-jangan dahaknya banyak. Keras nggak baggingnya? Keras. Oke, disaksen dulu. Clear. Ternyata tidak naik juga saturasinya. Masalahnya di mana? Apalagi kemarin seneng-senengnya dengan apa? Kasusnya. Tahu di bagging juga 100% kagak naik, cuma 70% doang, 80-70. Bronchopneumonia pasiennya. Jelas ya? Jadi pantas nggak naik-naik, kalau dinaikin oke. Udah tahu kita masalahnya. Kalau di clear, berarti kita meningkatkan yang lain. D. Apa? Langsung cek. Apa? Nafas. Cari penyebabnya. Disability. Apa harus dilakukan? 5H, 5T. Tapi kita langsung melakukan EKG 12 lead. Kalau tadi mulai 5, sekarang kita melakukan EKG 12 lead. Kemudian apa lagi? Nanti AGD-nya enzim jantung, troponin T. Kalau dia ternyata positif, STEMI pasiennya. Ternyata EKG-nya lead 2, lead 3 AVF inferior. Berarti kita konsul ke dok untuk apa? EKG. Untuk pasang? Iya, trombolitik atau pasang ring PCI. Jelas ya? Konsul dokter, kasih tahu dok, ini iramanya ini kita pasien kita dengan cardiac arrest ternyata pasien STEMI inferior. Dikirim fotonya. Oh dokter, oke, siapkan ruang CAT, kita mau pasang lakukan PCI. Jelas ya? Ternyata pasiennya baru onsetnya cuma 6 jam. Boleh kan? Karena kurang 12 jam. Oke, pasien dilakukan tindakan, kemudian selesai tindakan, kita observasi karena hemodinamik sudah stabil, mungkin kita harus pasang dower kateter, pasang NGT, kemudian baru yang lain kita periksa penunjang. Kalau tadi sudah periksa EKG, enzim jantung, kita ronsen terakhir aja, darah lengkap dan elektrolit. Kemudian
AGD, baru ronsen kalau memungkinkan. Kalau biasanya ronsen kan agak lama ya. Nah kalau EKG mudah, tinggal ambil darahnya kan udah selesai. EKG langsung kita ini. Tapi kalau ronsen kita panggil dulu agak lama. Nah setelah itu kita lakukan, maka pasiennya kita rujuk ke ICU. Sebelum dirujuk, pasiennya diapain? Dibangunkan. Cek respon, sadar nggak pasiennya? Jelas ya? Kalau pasiennya sadar, panggil. Coba bangunin Bu. Ya. Pak, Pak, Pak. Cuma doang, gimana berikutnya? Disuruh ngapain pasiennya? Suruh? Ya, disuruh ngapain? Pak, dengar saya nggak? Ya. Terus apalagi perintahnya? Buka mata, boleh. Coba Pak kedip. Yang lain lebih enak. Angkat tangan Pak, coba angkat tangannya Pak. Hai, berarti pasiennya sadar. Kalau pasien sudah hai, berarti sadar kan? Berarti atau dia, Pak coba pegang tangan saya, dipegang tangannya, berarti dia sadar. Oke. Pasien dirawat di ruang ICU dengan perawatan kritis saja. Monitoring hemodinamik, pemeriksaan, dia perawatan kritis di ruang ICU. Jelas ya? Nah, tapi kalau pasiennya Bu, bangunin lagi Bu. Tidak bangun. Nggak bangun. Berarti pasiennya GCS-nya kurang dari 3. Berarti pasiennya Somnolen. koma. Pasiennya koma. Diapain? Iya, pasien tetap dibawa ke ruang ICU. Jelas ya? Ketika di ruang ICU diapain? Pasang intubasi ventilator. Ventilator. Selain ventilator, rekomendasinya ada itu yang lagunya si Ulan Jamila yang sudah diselingkuhin Ahmad Dhani. Ahmad Dhani Maya ya. Senangnya dalam hati. Bukan, lain lagi. Temen tapi nah, apa temen tapi mesra? Nah, TTM kan? Iya, target temperatur manajemen. Kalau pasien tidak sadar, pasien direkomendasikan untuk di ICU-nya untuk pasien TTM, target temperatur manajemen. Apa itu target temperatur manajemen? Pasien didinginkan selama 24 jam. Pakai alatnya apa? Ada namanya alatnya blanketrol, didinginkan bahasanya badannya. Ada juga yang pakai air es, tapi harus diperhatiin ya, 4 derajat Celcius dimasukin, tapi harus diperhatikan. Yang udim paru pasiennya kalau dehidrasi sih boleh ya, tapi kalau pasiennya udim paru dikasih cairan tentu ini enggak. Ada yang disemprot-semprot, dilap pakai air es supaya suhunya Biasanya dihangatkan. apa? Ini didingin, bisa. didinginkan, jangan dihangatkan. Yang itu ya, yang gelembung Ada. ya. Nah, kalau dia bisa mendinginkan suhunya berapa kalau TTM? Iya, 32 sampai 36 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Jelas ya? Kemudian besoknya dinaikkan suhunya berapa? 0,5 setiap 1 jam. Jelas? Dinaikkan suhunya supaya dia normal kembali kan? Kita bangunkan pasiennya. Jelas ya? Jadi kalau sudah di TTM, pasien dirawat pasti di ruang ICU. Tujuannya untuk menekan kerusakan sel-sel metabolisme, menekan metabolisme sel. Kalau dia dingin, metabolismenya akan turun. Agar jangan sampai kerusakan tadi yang dia kardiak arrest, maka cerebralnya takutnya banyak sel-selnya yang rusak. Oleh karena itu, metabolismenya ditekan dengan menurunkan suhu tubuhnya selama 24 jam. Jelas? Oke? Iya. Udah sini aja, Mas. Sudah? Oke. Sekarang kita udah satu kelompok. Sekarang kelompok yang belakang siap-siap cabut lagi. ICU penting di gini aja. Oke, lanjut. Sekarang yang menemukan pasien Mas Erik, silakan Mas Erik. Mas Erik menemukan pasien dan jadi leader, silakan. Iya. Sele. Oh iya. Oke. Impulsnya copot dulu. Impulsnya copot. Ya. Oke, Mas Erik sebelah sini. Oke, Mas Erik
menemukan pasien tidak sadarkan diri, keluarganya teriak-teriak. Suster, suster, tolong, suster. Bapak saya suster. Sebelah sini. Suster, bapak saya suster. Yang lain mundur dulu, kan Mas Erik ketemu sendirian. Iya, Mas Erik nangan dulu sendiri. Oke, suster, tolong, bapak saya dari tadi nggak bangun-bangun. Oke, silakan Mas Erik. Apa yang dilakukan? Yang pertama kita cek manggil pasien. Ya. Respon. Ya. Terus itu cek respon. Pak. Tidak respon. Pak. Oke, pasien tidak respon. Ada pasien tidak sadar, saya butuh bantuan. Ya. Tolong, ada pasien tidak sadar. Tolongnya apa? Bantu. Di mana? Di ruang. Iya, di ruang mawar. Terus aktifkan kodlu. Oke, udah. Oke, siap. Terus bentar, belum datang kan? Iya, nanti Mas siapa? Mas Eva nelpon ke ini. Oke, Mas Erik ngapain berikutnya? Oke, pertama cek nadi karotis. Ya, oke, good. Lip. Ya, nadi tidak ada. Gerakan dada tidak ada. Berarti pasien Tidak ada jantung. henti jantung, henti napas. Diapain? Oke, kerjain FKBP. Naik situ. Oke. Kemudian Mas Eka telepon. Iya, oke. Halo? Ya, halo Mas. Ada apa, Pak? Ada pasien kita perlu di ruang mawar. Iya. Segera dipukul. Udah. Oke, ya. Oke. Ayo, Mas Eva datang. Mas Eva, nanti. Mas Eva, nanti ambil kompresi. Oke. Mas tim kode biru datang. Mas siapa? Erik sana. Oke, Mas Erik sana. Ini tim kode biru sudah datang ya. Tim kode biru ambil alih kompresi. Ayo, Mas Eva. Ambil. Besok. Sini kamu. Ya. Si Devim Maya. Maya Sari. Impus. Mbak siapa? Dokumentasi. Ya, oke. Datang tim kode biru. Apa perintah Mas Erik pertama kali? Lanjut RJP dan pasang. Pasangin dulu. Pak Eka kenapa? Sini. Pasang mayat dulu, Pak. Gini ya. Karena jangan di sini, kalau di sini begini. Lurus, tepat ya. Di tengah titaknya. Ya. Nah. Ya. Jangan pakai tangan, lurus badan aja. Nah, itu. Tuh. Iya. Oke, kompresi 32 ya. 30 kompresi, 2 ventilasi. Oke, pasang monitor, pasang. Maya, pasang monitor. Ya, merah. Ya. Ya, itu ini sini satu. Ya, oke. Oke, Maya bilang apa? Monitor? Monitor terpasang. Nyalain dong, belum dinyalain. Oke, bilangnya apa? Monitor sudah terpasang. Oke, Mas Erik bilang apa? Stop CPR. Lihat iramanya. Irama PF. Irama PF, apa algoritmanya? Oke, siapkan. Berarti shockable ya? Oke, algoritma shockable. Apa perintahnya? Lanjut. Ya, this is shock. 200 joule terus asynchronous. Oke, kasih jelinya itu aqua. Ya, oke. Langsung. Ya. Oh. Belum nyalain gitu. Aku nggak mau deh. Nah, oke, ya. Sudah 200 joule udah? Sudah. 200 joule pura-puranya. Oke. Terus bilang apa? Langsung. Kalau sudah dikasih jelly tidak menunggu ya. Langsung. I'm clear. CPR jangan berhenti. Terus tempel. Tempel. Jangan kena kabel, ya. Terus lihat dia, you clear. You clear. Angkat, kemudian lihat muka pasien, lihat kaki pasien. Semua jawab. Clear. Lihat monitor, Pak. Monitornya apa? Bentar. Nah, lihat ya. Ya, tuh. Monitornya apa? PF, oke. Langsung RJP lagi. shock. Berikan shock, pencet. Shock diberikan. Taruh. Oke, shock delivery. Lanjutkan RJP berapa menit? 2 menit. Lanjutkan RJP 2 menit, 30/2. Pasang infus. Oke, pasang. Opa sudah. Opa sudah terpasang. Oke, infus sudah terpasang. Sambil siapkan. Siapkan epinephrine 1 ampul dan pembilasnya jangan lupa. Dextrose. Ya. Siapkan bukan masuk ya, beda. Jadi Bapak Ibu ingat perintahnya ya. Oke, siapkan epinephrine 1 mg. Sama siapkan LMA. Jelas ya?
LMA kita siapkan. Ya. Udah berapa hitungannya? 30 banding 2. Oke. 1 dan 1000 pencet, 2 dan 1000, 3 siklus baru. Baru 3 siklus. Ya, lagi Pak. Belum. Lanjut lagi. Pak Epa, hitung sampai 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 4 siklus. Nanti tunggu dia berhenti 30 ya, jangan baking dulu. 30. 1 dan 1000, 2 dan 1000, 4 siklus. Oke, siapkan besok. Terus Pak Sip. Ya. Oke, 200 joule, kasih jelly jangan lupa. Oke, langsung tempel. Ya, jangan di ini tempat yang kosong, jangan ada itunya. Oke, ya. Belum, 30 bilang. 1 dan 1000, 2 dan 1000, 5 siklus, stop CPR. Oke, bilang. I'm clear. Ya. You clear. Ya. Everybody clear. Angkat, lihat monitor dulu. Monitor. PF, sok diberikan. Diberikan. Taruh. Lanjut CPR. Iya, good. Jelas ya? Lanjut CPR. Berikan epinephrine. 1 ampul. Dibilas 20 cc. Kemudian intubasi. Iya. Oke, siapin ininya. Nah. Ntar dulu, masuk dulu. Pasang. Atau pasang LMA boleh ya? Oke, ya. Kembangin. Kalau pasang LMA boleh CPR terus, tapi kalau intubasi stop CPR-nya ya. Karena nggak bisa kalau intubasi Pak tidak bisa CPR. Ya, oke. Bilang apa? ETT terpasang. Ya, oke, ETT terpasang. Tolong dicek, cek dulu. Stop CPR, cek lambungnya. Lambung. Tidak ada suara, kemudian ke atas. Apek positif. Lagi bagging. Apek positif. Sini. Nasal positif. Sini. Nasal positif. Good. Clear masuk ya. Oke, lanjutkan. SGP blaster. Oke. Ya. Siapkan amiodaron. Ya, jangan belum diberikan ya. Oke. Oke, hitung sendiri-sendiri apa enggak nih? 1. Oke, sendiri-sendiri enggak 30 lagi ya. Oke, ayo. 1 dan 1000, 10 kali per menit, 100 kali per menit selama 2 menit. Oke. 1000. Iya. 5 dan 1000, 17 dan 1000 siapkan DC shock. Oke, 18 dan 1000 terus. 19 dan 1000, ayo tempel langsung. 20 dan 1000. Bilang stop. Stop CPR. Oke. I'm clear. Ya taruh. Everybody clear. Lihat monitor. Ya. Shock diberikan. Oke, lanjut CPR. Masuk amiodaron. Ya, bagus. Masuk amiodaron. 300 mg. Iya. Iya, terus hitung lagi 1 dan 1000. Jangan lupa sweet roll tadi. Sweet roll, Pak Evan sesak napas terus dia. Ya. Ini langsung gue nih. Iya. Udah 4 siklus. Oke, 4 siklus. Siapkan lagi DC shock. 4 siklus. Siap. Bukan 4 siklus. 15 dan 1000. 16 dan 1000. Ya. 17 dan 1000. 18 dan 1000. 19 dan 1000. 20 dan 1000. I'm clear, you clear, lihat monitor. Monitornya asistol, angkat. Oke, angkat. Apa yang dilakukan kalau asistol? Oke, taruh dulu. Cek kabel. Ayo ini bagging, mana pastinya. Oh, cepat. Oke. Nih. Ganti lead. Oke, pindahin sini. Ya. Udah. Udah, nggak apa-apa. Udah, apalagi selain kabel? Mbak, leadnya. Udah, hanya mau switch saya mau lanjut. Oke, leadnya. Good, masih asistol. Apalagi? Kabel. Sebentar. Kabel doang, tolong cek. Kabel apalagi selain kabel? Amplitudo, size, apalagi? Lead, ya leadnya. Lead, size dan lead, oke? Ternyata iramanya asis, berarti disebut dengan true asistol. Oke, diapain? Lanjutkan RJP. Sweet roll dulu. Sweet. Jangan lupa. Oke, nggak apa-apa, semangat. Yang jelas sweet roll ya. Oke, obat terakhir apa? Obat terakhir epinephrine. Oke, mau masuk epinephrine apa obat terakhir tadi epinephrine? Oke, bagus. Masuk epinephrine.
Ya. Oke, lanjut. Hitung Mbak, ada berapa? Jadi tentuan ininya dari sini ya. 1.000 dan 1.000 Dan seterusnya. Dan 1.000. ya. 5 dan 1.000, kesian banget baru 5. Oke, 20 dan 1.000. Oke, sudah 20 dan 1.000 apa, Erik? Cek nadi. Irama sinus. Irama sinus. Itunya di Oh iya, CPR stop. stop CPR. Cek. Stop. Cek nadi. Cek nadi. Nadinya teraba. Lanjutkan sirkulasi. Lanjutkan sirkulasi. Nadi teraba. Sirkulasi lanjutkan. Ya. Ventilasi. Apa algoritmanya? RSC. Ya, RSC apa algoritmanya? Ayo kemarin tadi. Ayo RSC. RW. Oke, RW. Apa? Cek RW-nya. Kedalamannya apa lagi? Lihat ininya apa ini alatnya. Ya, kalau LMA diganti. Terus kalau ETT oke, good. Ada saksi itu. Ya. Ya, terus apa lagi? B, breathing. Breathing. Itu pengembang dada secara sempurna. Ya, ternyata pasien tidak bernapas. Lanjutkan apa? Oke, apalagi yang didengar? Ada ronhi atau tidak? Oke, ronhinya ada positif, ronhi halus. Berarti ronhi ada, berarti dia ada udim baru. Apalagi yang dicek? Baru B, breathing. Sirkulasi, apa yang dicek? Sirkulasi. Tensi, saturasi, PCO2. Jelas ya? Saturasi dan PCO2-nya ternyata normal. Semua 100/70, PCO2-nya 35, 40 sampai 35, kemudian saturasinya 95%. Bagus nggak? Bagus. Hemodinamik stabil. Baru sekarang disability-nya. Apa yang dilakukan? Sirkulasinya cek. Ayo cari penyebabnya. 5H, 5T. Yang pertama dicek. Ya, itu. Tapi yang pertama kemungkinan bahwa pasien harus dilakukan EKG dulu. EKG berapa lead? 12 lead. Kemudian baru cek enzim jantung. Tentukan iramanya apa. Kalau dia ternyata STEMI, baru kita lakukan konsultasi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya pasien-pasien dengan cardiac arrest ini kan sudah ada tahu kan, reversible cause-nya ada 5H dan 5T. Kalau dia ternyata masalahnya tension pneumotorak, ya kan kita tahu ya, apa yang harus dilakukan? Ronsen kan, tahunya dari ronsen kan? Iya, kita pasang needle. Kan tidak semua orang cardiac arrest dikarenakan serangan jantung. Tapi kalau di kita kan kalau di ACLS kan arahnya ke EKG ya, EKG 12 takut pasiennya STEMI. Tapi kalau pasiennya ternyata hipoksi berat, ternyata sudah tertangani, dia bisa pasien stroke, bisa nggak dia cardiac arrest? Bisa. Hipoksia jadi pasiennya ya. Sering kan kita ketemuin di hotel-hotel cewek hipoksia, cardiac arrest, pakai bantal ditutup karena mau minta bayar 2 kali kan. Wow. Pakai bantal mati, hipoksi, cardiac arrest ya. Bisa jadi 5H 5T. Tamponet bisa menyebabkan cardiac arrest. Kemudian toksin, obat-obatan, apakah dia dari wire obat-obatan, kita cari penyebabnya. Kalau dia tidak ada, berarti singkirkan. Tapi tetap harus kita cari apa penyebabnya. Kalau ternyata dia STEMI, tentu kita lakukan konsultasi ke dokter untuk lakukan tindakan PCI. Jelas ya? Kalau dia ternyata darahnya akdanya hipoion, berarti asidosis. Ternyata hipokalemi, berarti koreksi kalekroli. Kan bisa saja karena ada 5H dan 5T. Jelas ya? Oke, pasien ternyata sudah dipasang. Pasang WSD, pasang karena tension pneumotorak telah diperiksa ya. Pasang dower catheter, pasang NGD, jangan-jangan waktu bagging hanya satu. Kenapa harus lambung duluan kita cek? Takut masuknya ke lambung. Iya, kalau masuk ke lambung, kalau kita ngecek paru duluan, pertama 600, 1200, 1800, 2400, 3000, lama-lama 600. Lama-lama perutnya gendut, distensi lambung. Jadi makan kita dengar dulu di jangan enceng pasiennya kenceng, kasihan kan?
kita cek dulu lambungnya. Setelah kita pastikan lambungnya aman, baru kita cek sini ya. Karena kalau distensi lambung terpaksa kita harus pasang NGT cepat. Jelas ya? Oke, pasien sudah pasang NGT, urin keluar cukup. Kemudian apa yang dilakukan? Ruang khusus. Dibangunkan pasiennya. Pak, tidak Iya, berarti pasien cek GCS-nya kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 berarti pasien koma. Berarti diapain di ICU? Ruang ICC. Iya. Untuk dilakukan pasang ventilator sama rekomendasi pasang TTM. Kalau dia sadar berarti tidak perlu pakai TTM. Hanya perawatan kritis karena koma dengan dia sadar berarti serebralnya bagus. Berarti apa yang kita lakukan sampai ke serebral dan ke seluruh organ-organ lain. Demikian pasiennya dirawat di ICU. Selesai TTM selama 1x24 jam. Berapa suhunya? Selama 24. Iya, kemudian dievaluasi setiap 1 jam berikutnya dengan suhu dinaikkan 0 sampai 0,5 derajat Celcius. Nah, baru dicari lagi periksa. Nah, yang lain penunjang yang lain. Tapi kan tadi sudah lengkap ya semua. Karena sudah lengkap semua, sudah ketahuan. Kalau ternyata EKG-nya, normal, enzimnya normal, tentu kita cari lain penyebabnya kan? Yang tadi, jangan-jangan hipokalemi, jangan-jangan pasiennya hipopolemik. Tahu dari mana hipopolemik? Iya, urin cairannya nggak keluar karena tuh dari labnya bisa kita lihat pasien hipopolemik. Dari trombosit. Kalau pasien DBD berapa trombositnya kira-kira? Turun kan? Diapain? Guyur cairan 3.000 per 24 jam. Maintenance pakai searing pump apa impulse pump. Jelas ya? Karena memang dia hipovolemik. Jadi kita tangani shock. Oke? Jelas? Ada lagi? Cukup? Oke, Mbak, sudah? Pasti, Pak. Iya. Akhirnya tanyakan. Pakai angkat, nggak naik dia pakai angkat. Cukup? Ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan? Besok aja. Oke, besok aja. Oke, siap. Kalau tidak ada lagi, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akan lanjutkan simulasi di sana. Megacode itu semua digabung, ya, antara tachyarrhythmia dan bradyarrhythmia sama cardiac arrest dan ROSC, empat-empatnya digabung. Nah, kita akan simulasi di sana. Baik, Pak. Oke, kita matiin, Mas.